Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami hadir di pagi hari ini, insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Insya Allah. Di acara Coffee Time, bukan sekedar ngopi, tapi ngopi yang menginspirasi. Nah, cerita apa saja, inspirasi apa saja yang nanti akan kita obrolkan di pagi hari ini, yang tentunya harapannya bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Coffee Time, bukan sekedar ngopi, tapi ngopi yang menginspirasi. Nah, di pagi hari ini saya tidak sendiri, saya hadir bersama beliau yang ada di samping saya. Beliau ini adalah teman lama saya, yang mana beliau ini banyak sekali pengalaman. Alhamdulillah. Mulai dari bisnis, mulai dari pendidikan, dan yang lainnya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol hal yang tentunya bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Kita tanya ya untuk kepada beliaunya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Budi. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik Pak. Keadaan seperti ini tetap selalu sehat. Betul. Alhamdulillah, amin Pak. Nah, beliau di samping saya ini, beliau adalah namanya Bapak Iskandar Supriyanta, yang sudah banyak pengalamannya tentunya di dalam hal bisnis maupun di dalam hal pendidikan. Teman-teman semuanya, kita langsung bertanya. Pak Iskandar, Siap. mungkin sebagai perkenalan buat teman-teman semuanya, mungkin bisa sedikit cerita perkenalan Pak Iskandar itu dulunya diawali dari bisnis apa atau diawali dari usaha apa, sehingga saat ini tentunya Pak Iskandar yang kita lihat sudah mengelola atau sebagai konsultan di Gria Syariah Amanah sini. Betul. Monggo Pak Iskandar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kalau saya sendiri sudah hampir terjun di dunia hospitality, terutama di perhotelan, kafe, bar, dan sebagainya, itu sudah hampir 23 tahun. 23 tahun Pak? Wow, Alhamdulillah. Ternyata sudah lama sekali teman-teman semuanya. Jadi insya Allah 23 tahun. Pengalaman ya sudah banyak. Suka dukanya seperti apa juga sudah pernah gitu kan. Saya dulu awalnya dari alumnus dari Bandung, saya dulu. Kuliah saya di Bandung. Di Bandung ya Pak ya? Ya, terus kemudian saya sudah hampir 15 hotel, kafe, dan restoran saya pernah berkecimpung di dunia seperti itu. 15 tempat ya? Ya, 15 tempat. Jadi alhamdulillah. Jadi kadang-kadang juga saya berpikir ternyata selama hampir 22 tahun 15 tempat itu berarti nggak pernah lama gitu ya sebenarnya ya. Ada ya, pertama saya berkarir saya di Bandung dulu, saya di Hotel Jaya Wisata. Di Perdana Wisata Hotel. Terus kemudian masih tetap di Bandung, saya di Holiday Inn Bandung. Terus kemudian saya pernah ke Jakarta juga di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Terus saya pindah ke Solo. Saya pernah di Novotel Solo. Iya, pernah di Rumahku Heritage Hotel. Terus kemudian di The Solo juga saya pernah. Terus kemudian saya di Semarang di Chinese Food Restaurant juga pernah. Ya. Terus kemudian saya di pastry juga pernah. Saya di Dika Bakery and Cake Shop saya pernah. Terus kemudian saya di Lorraine Hotel pernah. Di Hotel Syariah Hotel pernah. Terus kemudian di Horizon juga pernah. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang saya mengelola salah satu hotel kecil ya, sebenarnya guest house kita kelola yang berkonsep syariah. Tujuannya satu, kita pengen mengembangkan bagaimana sih konsep-konsep yang berkonsep syariah yang sesungguhnya seperti itu. Wow, sudah banyak perusahaan yang Pak Is kelola. Iya. Nah, tentunya Pak Is multi talent dong ini. Tadi saya dengarkan ada di hotel, pernah di bakery, pernah di resto. Di bar pernah. Bisa masak juga Pak ya? Alhamdulillah, bisa. Alhamdulillah. Gitu boleh ya Pak ya, pesan ya Pak? Baik. Kita ya karena kalau bidang saya kan kebetulan bidang di kuliner ya. Dan juga minuman bidangnya seperti itu. Oh gitu Pak. Jadi saya kalau waktu di bar itu, kalau hanya juggling botol saya alhamdulillah 5 botol saya lempar semua gitu. Pecah semua. Kita bisa juggling juga, 3 botol kita angkat ke atas, kemudian gitu kita ya? mencampur minuman juga pernah. Jadi itu memang ada triknya sendiri. Itu memang harus belajar. Tapi itu wajib mencicipi enggak Pak itu Pak? Iya. Jadi kita kalau membuat sesuatu kita harus tahu produk itu kan. Oke, ya sebelum mencicipi.
Pak Is, ini kan menarik sekali nih. Ya. Pak Is banyak pengalaman di berbagai macam hotel, restoran maupun di bakery. Ya. Nah, sebenarnya hal apa sih atau kunci suksesnya apa sehingga bisa dipercaya di perusahaan satu ke perusahaan dua, perusahaan dua ke perusahaan tiga, dan sampai hari ini dipercaya di Gria Syariah Betul. Amanah. Kita membuka konsep sebagai konsultansi. Jadi kita yaitu yang pertama yang khususnya adalah amanah sesuai nama kita. Makanya saya memberikan nama di sini Gria Amanah itu karena saya diberikan amanah oleh owner gitu kan supaya mengamanahi supaya syariah. Nah, yang pertama yaitu kita kerja amanah yang pertama. Yang kedua adalah loyalitas. Loyalitas itu penting sekali. Ya. Memang kalau saya rata-rata kerja itu rata-rata saya per 2 tahun saya pindah. Pernah juga 5 tahun, 3 tahun, tapi saya tidak pernah di bawah 1 tahun saya tidak pernah. Ya, karena begitu saya sudah percaya, kepercayaan ini saya sungguh-sungguh saya kembangkan sama-sama. Baik-baik saya kembangkan. Karena itulah penilaian dari owner seperti itu ya. Owner itu kalau kita amanah, kita jujur, loyal segala macam, ya itu insya Allah itu akan berkembang dengan baik. Dengan banyaknya hotel juga tentunya untuk jabatan itu mengikuti. Ya mungkin untuk teman-teman gitu ya, untuk teman-teman misalnya suatu saat kerja di suatu tempat gitu kan, terus kemudian pindah hasil tempat dengan jabatan yang baru, tetap fasilitas mengikuti, pendapatan juga jelas mengikuti. Karena karir saya saat itu memang saya kembangkan dari bawah betul. Dari bawah terus kemudian naik, pindah ke suatu tempat saya naik lagi, pindah ke suatu tempat saya naik lagi, tapi dengan tidak meninggalkan jejak yang jelek. Alhamdulillah sampai saat ini saya dengan owner saya atau dengan perusahaan-perusahaan dulu sampai sekarang saya berkembang dan saya baik sekali sama mereka semua. Sampai kadang-kadang mereka tuh masih membutuhkan saya, walaupun hanya via telepon, Pak Iskandar kira-kira bagaimana ya, kita bantu insya Allah. Wow, menarik sekali ya Pak ya. Iya. Ternyata hal untuk membuat kepercayaan owner itu salah satunya tadi adalah jujur, betul. Kemudian amanah, loyalnya jangan dan loyal Pak ya. Mungkin ada hal lain Pak selain ketiga hal itu untuk membuat kalau tadi kan untuk kepercayaan owner ya. Kalau ini untuk mengembangkan bisnisnya sehingga orang itu lebih percaya atau konsumen itu lebih percaya menggunakan jasanya dari hotel yang dikelola betul. atau dikonsultani oleh Pak Is. Kira-kira yang saya jalankan sebenarnya karena juga pengalaman beberapa tempat itu kerja dengan hati. Itu yang paling penting juga. Selain tadi yang loyalitas sama kerja dengan hati. Pokoknya kita enjoy tempat kerja insya Allah itu juga akan enak. Sekeras apapun pekerjaan kalau kita kerja dengan hati itu kita enak. Sekeras apapun, setekanan apapun kalau kita kerja dengan hati kita enak. Insya Allah kita pasrah. Itu. Oke. Ya. Baik, menarik sekali. Pak Iskandar banyak pengalaman sebagai konsultan ya. Nah, mungkin hal lain apa lagi Pak? Misalkan dalam pengembangan bisnis itu sehingga kok tadi yang saya sampaikan tadi pelanggan atau customer atau orang yang menggunakan jasa itu sehingga nyaman, sehingga mau kembali lagi ke ke hotelnya Pak Is, sehingga mereka juga merasa puas. Itu hal apa saja Pak kira-kira? Yang jelas adalah kalau kita di bidang hospitality industri sebutnya, yaitu pelayanan lah sebutnya. Pelayanan itu yang jelas adalah kita bagaimana memperlakukan si tamu itu dengan sesuatu yang luar biasa. Kalau bisa disebut saya bilang adalah kita selalu menyebut adalah excellent service tadi. Excellent service. Ya. Kita buat excellent service yang benar-benar dia tuh kita anggap mungkin kadang-kadang beliau menjadi teman, beliau sebagai apa, itu juga itu yang perlu kita terapkan seperti itu. Baik. Ya. Excellent service ya Pak ya. Mungkin Pak Is bisa sedikit cerita tentang apa sih sebenarnya excellent service itu Pak? Ya. Karena ini menarik sekali karena Pak Is sampai dipercaya sampai 15 hotel kan gitu kan. Ya. Ya alhamdulillah karena kalau yang namanya kita excellent service itu kita benar-benar memperlakukan tamu itu sungguh-sungguh kita dari hati. Dari pelayanan hal sekecil apapun kita tahu. Karena kita tahu bahwa yang namanya tamu itu adalah atau customer itu adalah memang yang memberikan pendapatan buat kita semua. Seperti itu. Iya. Itu yang perlu kita jalankan adalah seperti itu. Hal sekecil apapun kadang kita menerapkan tamu itu adalah juga suatu saat kami melakukan yaitu tadi saya juga pernah menjadi seorang tamu. Bagaimana kita memperlakukan tamu seperti itu. Itu yang luar biasa. Iya. Oke. Ada nggak Pak standar operasional atau SOP yang dijalankan selama ini di hotel-hotel yang pernah
Bapak tangani, Pak Iskandar tangani gitu? Yang jelas ada pertama kali adalah bagaimana kita memperlakukan tamu seolah saja menjadi seorang raja. Kita tahu sendiri bahwa seorang raja itu apapun kita penuhi. Jangan pernah kita bilang tidak pernah. Tetap kita akan usahakan sebagaimana kita dapat hal-hal seperti itu. Jadi customer is the king ya Pak ya? Customer is the king. Apapun yang dia minta kita beri. Wow. Kita usahakan kita beri. Supaya apa? Biasanya kalau kita buka sesuatu tempat baru itu tamu akan mencoba. Wah, saya jadi tertarik Pak ini Pak. Tamu mencoba, ya dia mencoba. Nah, di mencoba ini mungkin dari apa? Dari rasa, terus kemudian dari pelayanan seperti apa. Setelah dia tahu, dia akan kembali lagi. Kemudian disebut ada tamu repeater. Kalau tamu repeater sudah sering datang ke tempat kita seperti apa gitu, tamu akan menjadi loyal. Nah, kalau udah tamu menjadi loyal, sudah apapun yang disebut loyal itu dia pasti akan kembali lagi. Berarti kunci suksesnya adalah di dalam bisnis itu salah satunya ya Pak ya? Itu adalah pelayanan Pak. Pelayanan Tadi yang excellent service. Kita buat tamu itu sebagai tamu itu adalah sebagai raja. Wow, luar biasa. Pak, kuncinya atau hal-hal apa saja yang menjadi kunci atau formula untuk melayani itu menjadi baik, menjadi customer itu puas, bahkan tadi disampaikan juga menjadi repeater misalnya. Betul. Seperti itu. Itu hal apa saja Pak yang dilakukan Pak? Jelas itu adalah seolah-olah itu adalah kita melayani dia dengan sepenuh hati. Itu yang paling penting sebenarnya. Sepenuh hati kita ikhlas kerja di situ. Karena memang tamu itu kan yang memberikan dana buat customer itu seperti itu. Jadi dengan hati bagaimana kita memperlakukan mereka seperti itu. Itu kuncinya ada seperti itu. Melayani dengan hati itu aja. Berarti ikhlas ya Pak? Ikhlas. Tulus, ikhlas gitu. Betul. Ya? Dengan hati. Karena juga banyak sekali mungkin karakteristik tamu segala macam kan banyak. Kita harus tahu. Itu sebenarnya itu nanti ada tipenya, ada yang namanya adalah kita harus tahu beberapa karakteristik tamu. Karakteristik tamu kan banyak macam-macam itu. Apalagi kita bekerja di dunia hospitality. Oh gitu ya Pak ya? Betul. Berarti tamu-tamu itu punya karakter yang berbeda-beda. Karakteristik beda-beda. Atau mungkin Pak Is juga buat teman-teman semuanya ini biar tahu. Betul. Kira-kira karakteristik tamu itu yang seperti apa sih? Betul. Sehingga ketika mempunyai bisnis kita tahu bagaimana cara mengelola atau menangani seperti itu. Kalau kita di dunia hospitality itu jelas karakteristik tamu macam-macam. Ada tamu yang kira-kira cerewet, ada tamu yang sok tahu, ada yang tamu diem aja. Nah ini kita ada memperlakukan dia khusus seperti apa. Yang jelas adalah kalau kita kerja di dunia hospitality itu yang jelas adalah apapun tamunya harus kita hadapi. Apapun tamunya harus kita hadapi. Betul. Misalnya tamunya cerewet, ya kita harus kita hadapi dengan ikhlas. Tamu misalnya contoh cerewet, ya kita hadapi. Dan luar biasa yang kerja di hospitality industry, terutama hotel, restoran dan sebagainya, tamu marah-marah, tamu komplain dan lain sebagainya, kita tetap terima kasih bilangin. Tamu marah tetap terima kasih. Terima kasih. Contoh nih, baik salah maupun benar tetap terima kasih Pak. Terima kasih Pak untuk masukannya buat kami. Oke, baik. Itu luar biasa. Itu jarang sekali untuk kalau bukan di dunia hospital itu nggak ada. Kita dimaki-maki habis sama tamu, komplain tamu makanan kurang enak segala macam. Tetap kita hadapi dengan lapang dada, ikhlas. Buat tamu itu ya segala sesuatu tamu buat tamu. Nah ini menarik Pak. Mungkin selama ini sebagai kasus saja Pak Is kan sudah banyak ini yang ditangani. Nah, punya pengalaman yang ekstrim apa Pak? Menangani customer apakah yang tadi cerewet atau yang mungkin galak sekali atau bagaimana? Harusnya kita punya trik ya. Kita sebagai seorang dunia hospitality kita harus punya trik juga. Jadi kan saya pernah punya tamu sangat menarik sekali. Tamunya itu orang Itali. Orang Itali. Kalau kita serve yang namanya menyajikan minuman apalagi kopi itu kan sebenarnya panas. Yeah. Saat itu sebenarnya kalau mesin kopi itu dari coffee bean terus kemudian kita blend segala macam itu sebenarnya udah panas. Saat itu kan itu sebenarnya udah panas. Nah, saat itu si tamu Itali itu sebenarnya adalah megangnya dari cupnya sini. Ya kalau cupnya nggak panas tapi dalamnya panas. Tapi dia mintanya kalau bahasa merekanya adalah this is not hot. Dia bilang gitu. Saya bilang, no, this is hot. Our coffee is from the machine. Saya bilang gitu. Oke, sudah. Dia tetap komplain. Nah, akhirnya saya punya akal. Bagaimana caranya kalau dia tuh akhirnya dibilang, ini panas. Akhirnya, si cup ini kita masukkan ke microwave.
Microwave ya. Ya, dengan derajat yang pokoknya dibuat panas. Panas. Ya. Kemudian setelah itu si coffee mesinnya kita tuangkan di situ tetap panas. Dan ini dalam keadaan si cupnya panas, kopinya juga panas. Kalau normalnya kan yang penting adalah kopinya yang panas, bukan cupnya. Gitu kan. Akhirnya itu akal saya nggak tahu ide itu muncul dari mana, saya nggak tahu. Alhamdulillah. Pintar juga ya. Begitu dia pegang gini, dia biasa mau minum, oh tunggu, this is very hot, I like it. Lah, Suka ya? Suka dia. Ternyata dia maunya adalah si cupnya juga panas. Padahal kalau kita nalar, kita pegang dia minum nggak bisa, nggak panas kok. Tapi itu yang dia minta, itu kan? Itu yang dia minta. Tapi itu tetap dipegang, Mbak. Tetap dipegang. Tetap dipegang dan minum. Oh, dia akhirnya pakai napkin dia gitu. Oh, begitu. Kita kan punya akal, oh berarti dia mintanya seperti ini kan susah. Nah, tipe-tipe seperti itu juga kadang-kadang yang memang kita harus akalin mereka gitu. Kadang-kadang tamu tuh pengen tahu, pengen ngetes kita juga sama juga gitu loh. Pengen ngetes kita seperti apa juga pengen gitu loh. Nah, ini salah satunya ini, Pak. Kita ngobrol di Coffee Time ini. Ini adalah inspirasi, Pak. Loh, ketika kita menghadapi tamu yang seperti itu kalau belum punya pengalaman, Iya. Pak, ternyata kan ini bagaimana kan gitu kan. Betul. Nah, dari Pak S sudah menyampaikan seperti itu, akhirnya ternyata Betul. Jadi kita kalau dimasukkan di tamu microwave. itu kadang-kadang mereka butuh sesuatu, tapi kita juga harus akalin mereka gitu. Kadang-kadang mereka minta sesuatu yang mungkin di luar nalar kita, tapi kita harus penuhi juga gitu. Macam-macam lah seperti itu. Karena kalau mereka puas kan akhirnya juga tadi kembali lagi, kalau mereka puas ya dia akan kembali lagi. Tapi kalau nanti dia tidak puas akan menimbulkan apa? Komplain itu kan timbul karena apa? Ketidakpuasan dari tamu. Nah, padahal tamu ini dengan karakteristik beda-beda itu tadi cari-cari alasan. Akhirnya apa? Minta diskon, kayak minta segala macam karena tujuannya dia cari-cari alasan. Nah, dengan cari alasan seperti itu ya kita juga punya akal juga, tapi tentunya dengan akal yang pelan-pelan yang juga tidak terlalu ekstrim seperti itu gitu. Oke, baik Pak Is, ini menarik sekali. Itu tadi kan customer yang memang betul-betul dari budayanya Betul. ya, atau Ya, kebiasaannya mungkin di Italia kalau minum kopi cupnya juga harus panas. Betul. Misalkan ada nggak Pak menemuin customer atau konsumen yang sebenarnya memang dia punya tipikal suka komplain. Jadi sebenarnya tidak terjadi apa-apa, tapi memang punya karakter yang suka komplain. Ada nggak Pak seperti itu Pak? Ada banyak. Sebenarnya begini, apalagi kita di hotel ya terutama, itu kan mungkin dengan harga makanannya tidak murah, gitu kan. Nah, dengan cara apa? Mereka pasti akan cari, dia mencoba mengkomplain, cari segala sesuatu. Sebenarnya tujuannya apa sih komplain tuh? Mendapatkan diskon. Ya, mendapatkan diskon. Dengan tujuan apa? Itu tadi dia tidak puas dengan makanannya, merasa itu makanan yang tidak enak segala macam. Tujuannya apa? Ya itu tadi komplain. Wah, saya jadi dapat ilmu baru ini Pak. Ya tapi kita hadapi pelan-pelan. Maksudnya apa? Itu bapaknya seperti itu. Nah makanya seperti ini. Kalau kita di dunia restoran seperti itu, makanan suapan pertama kali baru kita tanyain. Begitu bapaknya nyuap, bagaimana Pak makanannya Pak? Jadi dengan tidak makanan terakhir baru tanyain. Contoh misalnya makanan terakhir nasi, si piring itu habis nasinya. Kalau kita tanyain, itu kan masih jelas habis. Yeah. Kita tidak punya case seperti apa. Iya, betul. Makanya begitu kita kasih sesuatu itu tamu itu di meja, mungkin di situ nasi goreng segala macam. Begitu dia nyuap pertama kali, tanyain, how was your dinner? How was your nasi goreng? Bagaimana Pak nasi gorengnya? Seperti itu aja. Kita kan tahu case-nya. Oh, berarti kalau nanti dia nyuapan pertanyaan, oh ini makanan enak, dia kan akan lanjut. Nah itu biasanya kadang-kadang sudah habis baru kita tanya. Berarti pelayanan sampai hal itu ya Pak ya? Itu kita perhatikan. Itu perhatikan ya Pak? Sangat apapun. Ketika katakan ini baru sarapan pagi atau breakfast gitu, berarti ada tim yang memang memantau itu ya? Menanyakan. Biasanya sekelas supervisor dia harus memantau. Supervisor harus memantau. Lagi, misalnya kita melayani sesuatu yang luar biasa, termasuk ada excellent service, adalah sebelum tamu minta kita kasih. Sebelum tamu minta kita kasih itu contohnya seperti apa? Contoh seperti ini. Rata-rata nih, saya bilang rata-rata. Orang Indonesia itu kalau makan pasti butuh tusuk gigi. Nah, sebelum dia minta kita kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang makan dengan tangan. Betul. Dengan tangan kan butuh dia cuci tangan misalnya. Kita kasih duluan. Itu sesuatu hal yang tamu itu pasti senang. Itu beberapa hal. Ada lagi hal yang sangat simpel dan ini pernah saya alami, dan ini tamu ini akhirnya ngomong ke saya luar biasa sekali. Orang kalau ngerokok kan pasti butuh mesis.
dia butuh apa namanya korek, gitu kan, korek api, ya kita kasih. Luar biasa kalau dia mengeluarkan korek, itu hal yang menarik sekali. Ternyata sedetail itu ya Pak ya. Tamu kita buat detail pun, apapun yang tamu minta sebelum dia minta kita kasih, itu aja. Itu bagian dari pelayanan ya Pak. Pelayanan. Luar Jadi kita harus biasa. tahu ya, tahu oh ini tuh nanti seperti ini, alurnya akan seperti ini, alurnya seperti ini, kita harus tahu. Apapun, jadi intinya apapun tamu sebelum dia minta kita kasih, itu luar biasa. Nah itu kan hal-hal kadang-kadang sekarang ini yang sering terjadi adalah kalau misalnya tamu tuh sampai begini kan, saya begini mas. Nah itu kita kan tahu, oh dia habis makan, kita kasih yang namanya adalah tusuk gigi misalnya, kita kasih untuk cuci tangan misalnya dan lain sebagainya, untuk korek dan sebagainya, itu hal yang segala macam. Dan kita tidak diusahakan tidak pernah bilang tidak tahu. Berarti memang harus ready ya Pak ya. Ready semua. Jadi kalau kita kerja di suatu tempat yang hospitality industry, kita tahu segala macamnya. Contoh misalnya, walaupun kita punya karyawan baru, segala macam baru, kita nggak tahu pusat oleh-olehnya di mana, kita nggak boleh bilang saya nggak tahu Pak. Itu kata-kata itu sebenarnya pengaruhnya sangat beda. Kata-kata saya tidak tahu Pak, kayaknya nyerah. Beda dengan kata-kata misalnya seperti ini, baik Pak, saya akan tanyakan dulu sebentar Pak ya. Kan akan beda. Beda. Memperlakukan tamu seperti itu. Itu simpel sekali kan gitu kan. Iya. Ya itu tadi yang luar biasa. Dan itu memang kadang-kadang ini tidak akan didapat di bangku kuliah dengan pengalaman tadi. Betul Dengan Pak. pengalaman. Ya kalau saya alhamdulillah kan saya sudah beberapa tempat juga kan, juga pernah di manajemen internasional misalnya dengan tamu orang asing seperti apa, terus kemudian orang lokal seperti apa, macam-macam karakteristik orang insya Allah saya udah tahu. Itu yang paling penting kan di situ. Kalau saya itu dikomplain sama tamu itu udah ratusan kali saya. Oh ternyata ya Pak ya. Semua tamu itu kan tidak sama ya. Betul. Memang, tapi ada yang baik juga kan Pak? Banyak juga yang Banyak juga ya. Tapi bahaya juga misalnya kalau kita tanya, misalnya tamu udah selesai makan, selesai check out, selesai nginep kan saya tanya, gimana ke pelayanannya Pak? Enak Mas, excellent sebenarnya. Itu kalau saya belum bisa menjamin, karena hanya di mulut gitu loh. Ada juga kita tanya bagus Pak, tiba-tiba besok komen di media sosial ya? Besok. Ada juga seperti itu. Ada juga. Justru malah mending yang apa adanya tadi Apa ya? adanya, Mas nasi gorengnya kayak kurang enak dikit Pak. Oh nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Tapi karakteristik sekali lagi bahwa karakteristik tamu tuh banyak macam-macam. Oke. Karakteristik juga itu yang ya alhamdulillah saya sedikit banyak sekarang sudah mulai mengerti tamu-tamu seperti apa. Baik. Berarti itu kan ternyata tipikal tamu itu bermacam-macam ya Pak. Betul, Nah, betul. sekarang Pak dalam upaya untuk menangani, tentunya kan ada strategi dalam melayani customer supaya untuk melayani lebih baik. Betul. Itu apakah ada dari tim internal atau dari timnya itu ada training khusus? Betul. Atau ada Setuju. standar operasionalnya khusus atau bagaimana Pak itu? Ya, memang kalau saya sering mengadakan training. Jadi bagaimana sih menghadapi tamu seperti ini, kita adakan training terus. Case ada satu case contoh kita bahas di situ. Bagaimana cara menangani? Ya training itu adalah jelas. Kalau serius kalau itu hanya khusus menangani tamu, tapi kalau juga ada kalau kita pelayanan segala macam, kita ada namanya role play. Role play adalah ada yang sebagai tamu. Kadang-kadang saya begini. Kadang-kadang saya membawa staff saya tuh makan di suatu hotel atau suatu restoran. Saya bilang, kamu sekarang sebagai seorang tamu. Bagaimana jika kamu diperlakukan oleh karyawan di suatu hotel itu bagaimana? Ada macam-macam yang misalnya akhirnya komen saya nggak diperhatikan Pak, saya dalam pelayanannya lama. Saya bilang, nah itulah terjadi kalau kamu nanti melayani tamu seperti itu. Itu salah satu trik juga, sampai seperti itu juga. Jadi saya bawa dia sebagai tamu, dia merasakan. Kalau dia bisa merasakan sebagai tamu, sebagai seorang yang melayani juga kita tahu seperti itu. Ternyata kalau kamu makanannya lama, nggak muncul, kamu kan akan kesel juga. Nah itu sama, kalau kamu juga nanti melayani seorang tamu akan seperti itu. Oh salah satunya itu Pak. Salah satunya juga Jadi harus bisa berempati kepada tamu ya Pak. Betul. Karena itu yang paling penting adalah di situ ya. Karena juga jangan hanya kita melayani, ternyata kita nggak tahu kelemahan kita apa seperti apa, kan seperti itu. Yang jelas adalah seperti itu. Iya. Nah itu Pak yang mendapatkan training atau apa namanya pelatihan atau yang melayani itu hanya satu divisi khusus di kalau di perusahaan kan ada di customer service misalnya gitu, atau semuanya tim Pak?
Kalau kita semua tim, kita akan Semua tim, semua departemen akan Kompak gitu ya? Karena kan case-nya nanti akan beda-beda. Mungkin kalau di hotel ya, kalau di hotel itu kan kamar dengan restoran, dengan itu kan akan beda case-nya. Bagaimana nanti kejujuran kita tes nanti misalnya dia sedang membersihkan kamar itu kan tamu itu kan macam-macam juga. Tamu yang kadang-kadang itu uang berserakan di mana, ada buah-buah yang mereka juga seperti ini, macam-macam. Nah itu terutama ya kalau kita di hotel yang terutama bagian kamar ini luar biasa. Macam-macam. Nah itu kita karakterisnya kita bedakan dulu. Oh ini nanti divisi ini kita akan menjadi satu. Kita lihat divisi per case-nya nanti akan seperti apa, seperti itu. Oke, baik. Ya. Berarti memang semuanya harus kompak, Harus. sama ya Pak? Dan itu memang harus rutin. Kalau diadakan training itu harus rutin, jangan sekali nanti lupa. Oh, begitu ya. Training lagi menghadapi tamu seperti ini bagaimana, terus kita role play bagaimana seperti itu penting. Oke. Itu ada nggak standarnya prosedur kalau yang hubungannya dengan physically gitu Ya, Pak di dalam pelayanan itu? Apakah dengan cara berpenampilannya, Ya, kemudian atau dengan cara komunikasinya? Ya, jelas kalau kita di industri hospitality jelas yang pertama adalah grooming itu paling penting. Penampilan kita seperti apa, gestur kita seperti apa. Yang jelas penampilan itu nomor satu karena yang kita hadapi adalah manusia. Beda kalau kita menghadapi ini adalah mesin atau segala macam. Nah, namanya manusia kita hadapi dia butuh suatu pelayanan yang luar biasa. Dengan hati-hati, dengan pelan-pelan segala macam ini. Beda kalau nanti misalnya kita menghadapi mesin. Mesin diapain dia tidak akan pernah komplain. Tapi kalau manusia kita layani dengan baik. Makanya kita dengan sesuatu hal yang menarik segala macam. Terus kemudian dengan gestur kita kalau menghadapi tamu seperti apa, dengan ramah, sopan segala macam. Itu yang paling penting ada seperti itu. Karena yang kita hadapi adalah manusia. Itu aja. Dan juga kita mengerti kebutuhan tamu. Kadang-kadang kita kalau kerja di hospitality itu adalah kita harus tahu seperti apa. Oh, tamu itu maunya seperti kita ikutinnya mereka seperti apa gitu. Nah, kenapa? Kalau tamu itu tidak puas, timbullah komplain. Nah, padahal kita lihat kepuasan tamu ini relatif. Betul. Ada yang kira-kira ini A, ini B, kita ikutin seperti apa alurnya gitu. Namanya tamu, maunya macam-macam tamu mau seperti ya kita kira-kira gituin seperti apa. Nah kita kalau bisa ngikutin tamu seperti apa, insya Allah kita kerja akan sukses seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau secara berpenampilan salah satunya ada grooming tadi Betul, ya Pak? Jadi betul. mungkin cara berpenampilan yang benar, Betul, yang ramah, baik, sopan, segala macam. Jadi greetingnya bagaimana dan komunikasi gitu ya Pak? Betul, komunikatif seperti apa. Luar biasa, ternyata detail juga ya Pak ya? Sangat detail, karena sekali lagi yang kita hadapi manusia. Manusia itu yang butuh pelayanan khusus, keramah-tamahan, kesopanan, dan mereka juga kembali lagi tadi karakteristik manusia juga macam-macam. Itu aja yang kita lakukan. Itu yang paling penting. Pak Is, nah melihat pelayan ternyata hal penting. Kalau pandangan Pak Is ke depan, apakah pelayan itu masih tetap dipakai atau karena sekarang berkembang digital di media sosial dengan era digital seperti ini, apakah pelayan itu masih penting Pak? Betul. Dimanapun sampai kapan pasti masih butuh. Masih butuh ya Pak? Masih sangat dibutuhkan. Di dunia apapun Di Pak, dunia apapun, di industri apapun. Industri, terutama industri jasa. Tetap itu akan dibutuhkan. Semakin banyak manusia itu semakin kalau kita layani dengan baik, mereka akan semakin mengerti. Manusia kembali lagi, manusia adalah makhluk yang sangat dia spesial manusia. Kalau saya mengembalikan seperti ini, ya kalau saya seperti bagaimana ya gitu. Saya diperlakukan seperti apa itu aja. Karena manusia. Kembali lagi. Karena kan industri apapun, apalagi industri sekarang kan udah mulai yang berhadapan dengan manusia lain seperti itu. Industri apapun, industri otomotif, industri hospitality, industri restoran, hotel dan sebagainya itu yang masih berhubungan dengan tamu seperti apa. Itu masih sangat dibutuhkan. Nah, makanya seperti ini. Saya pernah mengadakan pelatihan itu bagaimana cara senyum yang tulus. Ada ya Pak ya? Ada. Oh, senyum aja ada pelatihannya Pak? Betul, ada pelatihannya. Bahkan berdiri mungkin ada pelatihan juga? Ada berdiri seperti apa, menghadapi tamu. Itu senyum, orang nggak bisa senyum. Saya pasti akan selalu bilang, kamu senyumnya tuh kayaknya kurang tulus deh senyumnya. Karena yang kembali lagi itu tadi kita senyum manis seperti apa. Senyuman itu kan kadang ada senyuman itu hati-hati. Ada senyuman yang meledeh. Gitu. Ada senyumannya yang dia tulus. Itu ada juga. Nah kalau di hospitality industry, nggak bisa senyum, nggak usah kerja di industri hospitality, nggak perlu. Gitu. Wow, ternyata lengkap sekali ya Pak ya, detail ya Pak sangat punya di pelayanan. Ya. Wah, ternyata
yang namanya pelayanan dari dulu, sekarang dan ke depan ternyata masih akan dipakai. Tetap akan dibutuhkan. Oke, baik. Semakin karyawan segala macamnya menghadapi itu karena seperti ini. Nomor satu adalah pelayanan, kesopanan, grooming dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang kan komennya seperti ini. Di sana pelayanannya gimana ya? Kan gitu. Mungkin harga nomor sekian. Tapi kalau ada komplain, jangan di sana lah, pelayanannya nggak enak, makanannya lama misalnya. Itu kan sesuatu yang luar biasa sekali. Harga nomor sekian, apalagi sekarang banyak orang-orang yang ya mungkin punya materi bagus, ya. Tapi satu pasti akan pelayan. Jangan di sana, pelayanannya bagus. Nah itu kata-kata seperti itu yang sering kami takutkan sebagai seorang pelayanan di situ. Tapi kita sana bagus loh pelayanannya gitu. Itu aja sih komennya. Oke. Dan itu yang dijalankan Pak Is selama ya hampir 23-24 tahun saya kerja itu ya? Di dunia industri, hospitality industry. Kerja dengan hati. Betul. Kemudian memegang yang namanya suatu pelayan tadi ya Pak. Betul. Oke. Atau mungkin bisa saya simpulkan itu pelayanan yang maksimal dan atau Betul. pelayanan prima gitu ya Pak? Pelayanan prima. Prima ya. Karena sekali lagi bahwa itu yang sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Hotel bagus, pelayanannya nggak prima, nggak ya kita itu akan tidak berjalan dengan baik. Baik Pak, kembali ke kita berbicara tentang pelayanan. Itu termasuk fasilitas itu termasuk di pelayanan nggak sih Pak? Termasuk misalkan gedungnya, termasuk mungkin kalau hotel mungkin kamarnya. Betul. Itu apa ada standarnya juga seperti itu Pak? Jadi faktor utama adalah sebenarnya pelayanan dulu. Jadi kalau kita nanti misalnya karena SDM itu adalah aset yang luar biasa, SDM-nya, gitu kan? SDM sesuatu. Nah, terus fasilitas mendukung. Misalnya kamarnya bagus, makanannya enak, terus kemudian fasilitas kolam renangnya ada. Itu sebenarnya faktor pendukung segala macamnya. Contoh seperti ini. Contoh ada orang makan nasi goreng, tidak enak. Tapi kalau dilayani dengan baik setulus hati tadi, aduh kami mohon maaf Pak dengan ketidaknyamanan Bapak, mohon maaf sekali. Itu komplainnya nggak berkurang. Tapi sudah nasi gorengnya nggak enak, pelayanannya nggak bagus, tambah komplain, mereka akan tambah marah. Besok tidak akan kembali Pak ya? Saya jamin tidak akan kembali. Tapi kalau dia dengan kita minta maaf, mohon maaf dengan ketidaknyamanan Bapak segala macam, itu akan minimal dia itu akan terobati gitu. Itu minimal seperti itu, gitu kan, dengan kata-kata yang manis kan. Saya punya pengalaman saat itu saya di suatu bank gitu kan, itu begitu saya masukin ATM mau ambil uang ketelen kartu saya. Orang kan pasti emosi. Iya. Gimana nih bank ini masih maki-maki. Wah, bank gimana? Saya datang ke suatu bank itu. Gitu. Dari depan kita sudah dibukain, selamat siang Bapak, selamat datang di bank apa gitu. Dari security. Ya. Baik Pak, saya mau ke customer service. Ada apa? Saya ATM saya ketelen, marah saya itu. Roto emosi jadi. Nah, akhirnya saya ke customer service. Ada yang melayani dengan luar biasa sekali. Selamat siang Bapak, mohon maaf ketidaknyamanan Bapak. Silakan Pak. Saya dengan ini Pak. Baik Pak. Dia mendengarkan keluhan saya segala. Nah, yang tadinya saya mau komplain, saya terobati dengan yang melayani tadi. Dengan ramah tamah dia mendengarkan kita segala macam. Akhirnya ada solusinya. Solusinya apa? Mungkin dalam 1-2 hari ini Bapak bla 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 gitu. Nggak jadi marah. Nah, itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Tapi kalau misalnya kita sudah tamu itu komplain marah-marah, kita lain dengan tidak baik, habis sudah. Selesai. Berarti dengan kata lain, gimana sih cara menghandle komplain seperti itu ya Pak? How to handling di komplain ada triknya juga. Apa itu Pak? Kira-kira mungkin resepnya untuk handling komplain biar tidak yang tadi komplain tetapi bisa minimal mengurangi rasa ketidakpuasan dia. Nah, itu apa Pak? Nah, jadi gini, misalnya komplain itu timbul kan karena apa? Tidak terjadi kepuasan. Oke, baik. Misalnya fasilitasnya nggak bagus, pelayanannya nggak bagus, itu kan jadi akan timbul komplain. Dia tidak puas dengan apa yang dia rasakan misalnya. Contoh ekspektasinya misalnya, saya kalau nginep di hotel bintang 4 pasti semuanya excellent. Kan belum tentu juga. Ternyata dia datang ke sana koper bawa sendiri, lampunya mati dan segala macam, komplain. Nah, kalau kita cara menghadapi komplain adalah di saat dia komplain kita dengerin dulu maunya apa. Jangan pernah kita argue sama dia. Jangan menyela. Biar dengerin dulu. Mas, saya tuh nasi gorengnya nggak enak, fasilitasnya nggak enak, kita dengerin dulu. Nah, setelah itu kita kasih solusi.
Setelah kita dengarkan, begitu dia diam kita selalu, oh baik Pak. Oh jadi nasi gorengnya baik. Nasi gorengnya apa mau kita ganti Pak? Itu salah satu solusi. Saya nggak mau Mas, saya mau. Nah akhirnya kembali lagi ke mungkin kita main diskon segala macam. Tapi kalau si bapaknya itu nanti sudah mau diganti, kita segera ganti. Itu namanya take action langsung. Jangan terus bilang Bapak nasi goreng kita ganti Pak. Akhirnya masaknya lama. Itu juga kan bukan solusi. Take actionnya nggak ada. Nah setelah itu yang jelas adalah kita mohon maaf ketidaknyamanan Bapak segala macam. Mohon maaf Pak ketidaknyamanan Bapak. Ternyata ada tekniknya ya Pak. Betul. Yang paling penting adalah begini. Di saat dia komplain dengerin dulu. Dengerin dulu. Maunya apa? Pertama dengerin dulu. Dengerin dulu. Walaupun dia maki-maki dia, ya tetap kita baik Pak. Baik Pak. Dengerin dulu. Karena orang emosi itu kan biasa. Yang penting orang emosi kita hadapi, marah biarin aja, dengerin aja dulu. Wah, Pak gimana kalau dia marahnya 10 menit? Ya dengerin aja. Baik Pak. Baik Pak. Itu aja. Baik. Akhirnya kita minta maaf, kemudian take action tadi apa? Take action nasi gorengnya diganti, misalnya kita apakah diganti diskon segala macam itu aja. Tapi kalau saya yakin ya kalau orang yang bisa menghadapi tamu juga akan red ini kok. Kelihatan oh Pak. Jadi Pak Iskandar itu menjadi sangat penyabar karena sering handling komplain ya Pak ya. Iya. Dan saya menjadi seorang pendengar yang baik. Luar biasa. Tamu marah apapun saya dengerin. Ada pengalaman juga, saya pernah ditunjuk-tunjuk sama tamu. Tunjuk tuh ya saya akan tetap, saya merasa saya ini saya juga sebagai seorang pelayan hospitality seperti saya tunjuknya saya dengerin aja. Sampai itu nunjuk hotel ini kalau mau saya beli Mas, ternyata pejabat dia. Oh gitu. Dibeli betul Pak? Enggak. Sangat emosi. Orang emosi kan wah apa kan keluar. Nah itu ya kita sabar. Oke, sabar ya. Nah ini Pak, kalau semua katakan tadi nungguin marah-marahnya 10 menit, 5 menit, itu rata-rata Pak, endingnya gimana Pak? Endingnya mereka akan oh iya, karena kita kasih solusi tadi. Oh begitu. Baik Pak, oh nasi goreng nggak enak, baik kita segera kita ganti ya Pak ya. Berarti kuncinya adalah handling komplain adalah solusi ya Pak? Dan ya? solusinya apa? Jangan terus nasi gorengnya nggak enak gini-gini, nggak diganti, jangan. Cepat kita ganti take actionnya seperti apa. Misalnya kalau dia di kamar misalnya AC-nya jelek segala macam, ya kita take action AC-nya segera diperbaiki. Segera itu adalah take action-nya penting ada seperti itu. Pernah seperti itu ya Pak ya? Banyak. Bahkan pernah pindah kamar pun pernah ya? Pernah. Itu termasuk handling kayak gitu Pak? Itu handling komplain seperti apa? Take action-nya seperti kalau suatu misal di kamar itu AC-nya tidak bisa diperbaiki segala macam, ya udah kita pindahin kamar. Baik. Kalau makanan dia nggak punya makanan kita ganti. Seperti itu aja. Pasti mau. Luar biasa. Ya, teman-teman, ternyata handling komplain itu ada ilmunya, ada caranya. Betul. Salah satu adalah didengarkan marahnya. Kemudian yang kedua adalah solusinya. Yang penting ada seperti itu. Betul sekali. Pak Is, dari obrolan tadi Pak, mungkin sedikit dari tadi kerja dengan sepenuh hati, kemudian dengan pelayanan, kasih resumnya atau kesimpulannya Pak, yang teman-teman bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Kira-kira apabila menjadi konsultan atau mengelola suatu bisnis, itu bisa melayani dengan baik dan benar, bahkan bisa menghadirkan customer atau konsumen yang banyak dan menjadi repeater. Betul. Okay. Ya. Jadi gini teman-teman, ini hal yang luar biasa ya. Kalau kita terutama kerja di suatu hotel industri, suatu industri, karena bedanya kenapa kok hospitality industry ya? Karena kalau kita bicara tentang industri kok biasanya industri kan industri berat, mesin, mobil dan sebagainya. Kenapa industri? Karena kalau di hospitality industry ini adalah menghasilkan industri pelayanan. Namanya melayani itu adalah sepenuh hati, ikhlas dan lain sebagainya. Kita tahu karakteristik tamu seperti apa, kita ikutin terus saja seperti apa. Karena dengan seperti itu tamu juga akan mengerti. Ya, yang kita hadapi adalah manusia. Manusia itu punya karakteristik tersendiri. Dengan karakteristik manusia macam-macam. Nah, bagaimana kita mempelajari dulu karakteristik tamu seperti apa? Nah, setelah kita mempelajari, terus kita ikutin semua, insya Allah kita akan tahu. Ya, nah itulah suksesnya bisnis di dunia hospitality industry. Contohnya apa hospitality industry? Di perbankan, terus kemudian rumah sakit, di airline, terus kemudian hotel, restoran dan sebagainya yang berhubungan dengan manusia. Nah, manusia ini sekali lagi bahwa mempunyai karakteristik yang luar biasa sekali. Memang kita harus perlakukan dia adalah sebagai manusia yang sesungguhnya. Perlakukan dia sebagaimana seolah-olah kita menjadi seorang tamu seperti itu.
Nah, itu adalah tips sukses, insya Allah berguna, bahwa itulah yang dibutuhkan untuk teman-teman yang akan nanti bekerja atau nanti mempunyai usaha di hospitality industry. Saya kira itu aja, mudah-mudahan. Wow, luar biasa teman-teman, yang disampaikan beliau Bapak Iskandar dengan pengalaman yang luar biasa, sudah 23 tahun 23 tahun, berkecimpung di dalam dunia konsultan, khususnya adalah Wis katam katanya ya. Nah, dari obrolan yang sederhana, yang ringan ini, harapannya bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya untuk melangkah lebih baik dalam mengelola bisnis dan usaha teman-teman semuanya. Insyaallah. Pak Iskandar, Siap. terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mau kerso ngobrol di Coffee Time. Ya. Teman-teman semuanya, itu beliau dari Bapak Iskandar, dengan panjang lebar, khususnya tadi kalau boleh saya kerucutkan adalah dari semua bisnis, semua kesuksesan Ya. menjadi konsultan adalah kerja dengan hati, dengan pelayanan yang maksimal atau pelayanan prima, atau dengan sebutan lain adalah excellent customer service. Kembali lagi di waktu yang akan datang di Coffee Time, bukan sekedar ngopi, tapi ngopi yang menginspirasi.